Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kali ini saya akan um, share ya tentang Kia Carnival ini. Nah, jadi kalau memang kemungkinan beberapa mobil juga begitu ya. Nah, ini kalau untuk Kia Carnival ini, jadi kalau dalam keadaan aki nyolok seperti ini, selain dinonaktifkan untuk alarmnya, nah itu kalau keadaan parkir itu sekitar 2 hari itu biasanya aki sudah ngedrop ya, jadi susah untuk dipanasin lagi. Untuk starter itu susah, jadi sudah ngedrop. Nah, ternyata setelah dicari tahu, memang selain dari alarm kan sudah nonaktif nih, artinya kan berarti paling kabel-kabel standby saja kan. Nah, itu ternyata untuk yang nyedot paling banyak kelistrikannya, arusnya itu ada pada alarm pintu. Jadi ketika kalau alarm pintu Carnival itu dibuka bunyi titit, nah itu yang di posisi alarmnya di bagian bawah tengah dashboard. Nah, itu paling banyak nyedot kelistrikan ya. Antara lain itu ya nggak terlalu banyak, tapi kalau sekitar 2 hari kesedot terus kan lama-lama habis ya kan. Itu sama bagian audio bawaan ya, bawaan Carnival itu mau seperti itu, dan lampu-lampu pintu. Nah, ini setelah dicari tahu itu nyambungnya itu di fuse. Kalau dibuka fuse boxnya itu ada di fuse bagian sini ya. Ini fuse audio 20 ampere. Ini kalau dilihat, nah ini ya, 15 sampai 20 ampere ya. Pakai 15 bisa, 20 ampere bisa nih. Ya, nah ini saya cabut nih. Kalau ini saya cabut fuse-nya yang di sini, itu sampai seminggu nggak dipanasin pun masih bisa di starter dalam keadaan aki terpasang ya. Ya memang kalau mau ribet tiap hari harus nyopot aki itu semuanya, tapi kalau cuman ininya dicabut itu masih posisi masih tidak terlalu ribet ya. Keadaan alarm masih bisa diaktifkan dengan remote. Cuman untuk memutus arus saja yang ada di audio. Nah, jadi nanti kita coba pasang tombol on off ya untuk apa namanya, sekring yang ke audio tadi dan audio, terus alarm pintu dan lain-lain tadi. Nah, pakai ini jadi biar nggak tiap kali mau parkir lama harus buka kap nyopot itu ya kan. Nanti kita pakai tombol ini. Nah, jadi untuk sambungannya ini nanti kan di sini masuk positif. Di sini ada 3. Ini saya sudah pasang ya. Ini ada 3 colokan. Yang satu colokan di samping atas ini. Yang 2 bawah. Nah, ini untuk buat 2 ini positif semua, jadi untuk input positifnya. Sebelah sini ya, nih ya. Biasanya nih yang, nah ini menghadap ke sana nih. Nah, ini yang ada di sini nih untuk input positifnya, yang di sini. Ada gambar lampu gitu. Nah, ini untuk outputnya positifnya. Yang sebelah sini ada untuk ground.
untuk menghidupkan lampu yang indikator sini. Oke, buka. Nah, jadi ini simulasinya ya untuk pemasangannya. Nanti akan seperti ini ya. Ini bagian inputnya. Ini nanti ada, nah di sini colokan yang di sini nih buat inputnya, colokan di sini outputnya, dan yang di sebelah atas ini adalah ground. Nah, jadi untuk hidupannya nih tinggal di on ke atas ya. Nah, ini ada lampu hidup. Di bawah ini nanti. Nah, ini saya modifikasi sedikit agar ketika mesin mati pun juga tidak standby ya, karena ini langsung masuk ke aki lampunya agar tidak standby nih. Jadi kabel groundnya di sini diputus, dikasih saklar. Jadi biar lampunya tidak mati, biar lampunya mati maksudnya. Kecuali pemasangannya untuk interior ya, yang masuknya inputnya pakai ACC, jadi nggak perlu modifikasi seperti ini gitu. Oke, nanti lanjut pemasangannya. Buka cover ini dulu, kita masukkan kabelnya dulu. Kita tes dulu untuk mana positif mana negatif ya. Ini positifnya, negatifnya. Maksudnya bukan positifnya, ini yang inputnya, ini outputnya nanti masuk sini ya. Ini inputnya dari sini. Nah, ini inputnya nanti berarti yang ini ya. Nah, ini ya, ini orange untuk inputnya, ini outputnya. Ini bagian dalamnya ya. Kalau dipasang kurang lebih seperti ini nanti. Ini untuk lampu indikatornya bisa dimatiin. Nah, ini untuk, nah ini kan contohnya nih dipakai tempat penyimpanan ini ya. Ini kan lampunya juga nyambung ke pintu, ke alarm pintu, juga ke audio. Nah, ini kalau ini dihidupin, ini nanti akan hidup lampunya dari sini. Ini, ya, saya hidupin ya. Tuh, ini keadaan berdiri. Saya matiin, saya matikan. Udah, tinggal kita rapikan. Ya, ini sudah jadi. Nah, ini kalau tanpa ini indikator nyala dalam posisi on, seperti layaknya waktu sekring tercolok. Bayangkan aja listrik terus menerus mengalir, makanya setiap 2 hari ini pasti habis. Nah, ketika dipasang ini, nah ini kan nanti, nah ini kan ngalir nih ke sini juga, dan listriknya walaupun ini hidupnya ketika dibuka ya, tapi maksudnya aliran listriknya ke pintu, ke audio, ke alarm. Nah, ini ke indikator pintu juga, ini akan ngalir terus. Tapi ketika di
dimatikan atau dicabut sekernya. Nah, sekarang digantikan ini, jadi bisa dimatikan hidupkan dari sini. Nah, ini indikator pintunya mati. Jadi kelistrikan yang ke pintu-pintu mati ya, untuk alarm pintu. Seperti ini. Ini untuk lampunya, lampu indikatornya yang di tombolnya bisa dimatikan. Nah, inilah fungsi utamanya. Tapi ketika mesin hidup, nah sebaiknya ini dihidupkan juga ya, biar indikator pintunya juga hidup dan lampu pada lacinya ini juga hidup. Oke, sekian video tutorial kali ini. Nantikan lanjutan tutorial lainnya.